Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Bagian yang pertama yaitu tentang persamaan dari bentuk lingkaran. Oke, kita mulai materinya. Sebelum kita mulai materi kita lihat dulu persamaan atau pengertian dari lingkaran itu sendiri. Jadi lingkaran di sini kalau kita tarik pengertian dari lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Itulah yang namanya lingkaran. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi di sini, nih ya, yang perlu kita garis bawahi sini, lingkaran itu kan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu di sini dinamakan apa? Dinamakan pusat lingkaran. Nah, yang jarak yang sama terhadap titik tertentu berarti jarak yang sama itu dinamakan yang namanya jari-jari lingkaran. Seperti itu. Nah, waktu SD atau SMP kalian sudah pernah belajar lingkaran. Jadi lingkaran itu kalau seandainya ditanya luas lingkaran, apa rumus luas lingkaran? Luas lingkaran pi r kuadrat, dan keliling lingkaran itu 2 pi r. Hubungannya apa jari-jari dan diameter? Jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, atau diameter itu merupakan 2 kali jari-jari. Seperti itu ya, diameter 2 kali jari-jari. Tahu jari-jari ya? Kalau kita buat lingkaran di sini, mana lingkaran? Ini lingkaran, ini merupakan pusat lingkaran. Jari-jari itu jarak dari pusat ke suatu titik pada lingkaran. Oke, sekarang kita belajar bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran di sini ada 2 macam. Kalau yang pertama itu kalau lingkaran itu pusatnya di titik 0,0 dan lingkaran itu pusatnya bukan di titik 0,0. Sekarang kita bahas dulu kalau seandainya lingkaran ini berpusat di titik 0,0 di sini. Maka kalau ditanya persamaan lingkaran, maka persamaan lingkaran ini rumusnya ini x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat kalau pusatnya di titik 0,0. Seperti itu. Jadi intinya belajar persamaan lingkaran ini kita harus tahu dulu di mana pusat lingkaran itu dan berapa panjang jari-jarinya. Seperti itu. Jadi untuk mencari persamaan lingkaran kita harus tahu pusat dan harus tahu jari-jari. Kalau lingkaran pusatnya di titik 0,0, maka persamaannya pakai ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat soalnya dulu di sini ya. Kita coba bahas soalnya. Di sini tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0 dan jari-jarinya 4√2. Tadi sudah saya bilang kalau disuruh mencari persamaan lingkaran kita harus tahu dulu pusat dan jari-jari. Pusatnya lah dapat belum di sini? Dapat ya, pusat lingkaran itu katanya di titik 0,0. Dan jari-jari tadi apa? R, berarti R-nya itu sama aja dengan 4√2. Karena lingkaran ini pusatnya di titik 0,0, maka persamaan lingkarannya apa tadi? Kalau pusatnya di titik 0,0, berarti persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini rumus persamaan lingkaran tadi kan? Ini rumus persamaan lingkaran tadi, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat karena pusatnya di titik 0,0. Oke, sekarang berarti persamaan lingkaran itu x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan r-nya masukin. R-nya berapa? 4√2, berarti 4√2 kuadrat. Maka persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4√2 kuadrat. Jadi ini cara nyarinya, 4√2 kuadrat berarti 4 dikuadratin berapa? 16.
akar 2 dikuadratin, hilang akarnya ya kalau akar 2 dikuadratin, jadi akar 2 dikuadratin berarti 2, berarti sama aja 16 dikali 2. Berapa 16 dikali 2? 32. Berarti jawabannya ini 32. Maka persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 32. Oke, sampai sini bisa diterima. Kita lanjut soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya. Nah, di sini sudah diketahui pusat. Pusat lingkaran itu ada di titik 0,0. Berarti kalau pusat lingkaran itu di titik 0,0, maka persamaannya pasti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini persamaannya, dan melalui titik min 4,3. Nah, tadi sudah saya bilang kalau persamaan lingkaran itu kalau disuruh mencari persamaan lingkaran, kita butuh dua. Kita butuh pusat, kita butuh yang namanya jari-jari. Karena pusatnya sudah di titik 0,0, berarti sudah dapatlah lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang belum dapat di sini siapa? Yang belum dapat di sini adalah jari-jari. Maka kita harus mencari dulu yang namanya jari-jari. Jadi ingetin untuk mencari jari-jari. Jadi sekarang kita cari dulu jari-jari. Katanya lingkaran ini melalui titik min 4,3. Jadi kalau disuruh mencari persamaan lingkaran di mana jari-jarinya belum diketahui, tapi ada kata-kata melalui titik, entah itu lingkaran itu pusatnya di 0,0 atau bukan 0,0. Kalau ada kata-kata melalui titik seperti ini, langsung substitusikan aja titik ini ke persamaan lingkaran. Itu untuk cari jari-jari. Yang namanya titik berarti x, ini berarti y. Ingat ya, kalau disuruh mencari persamaan lingkaran ada kata-kata melalui, untuk nyari jari-jari langsung substitusikan aja titik ini ke persamaan lingkaran. Berarti kalau kita substitusikan x-nya berapa? Min 4. Berarti min 4 kuadrat ditambah y-nya berapa? Y-nya 3 ya. Berarti 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. Min 4 dikuadratin berarti 16 ditambah 3 dikuadratin berarti 9 sama dengan r kuadrat. Berarti ini 25 sama dengan r kuadrat. Atau kalau ditanya r-nya berapa? Berarti r-nya sama dengan 5. Nah, dapat. Berarti jari-jarinya sama dengan 5. Maka persamaan lingkarannya berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadrat tadi nilainya 25. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua, kalau seandainya pusat lingkaran ini bukan di titik 0,0 tapi di titik A, B, entah itu pusat lingkaran ini di titik 1,3, di titik 1,0 atau di titik 0,2, di titik min 1,5, seperti itu. Pokoknya pusat lingkaran ini bukan di titik 0,0. Maka kalau pusat lingkaran itu bukan di titik 0,0, persamaan lingkarannya berubah. Jadi x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Sekarang a dengan b di sini siapa? A dengan b di sini merupakan pusat lingkaran. Jadi pusat lingkaran di sini a, b. R kuadrat di sini sama kayak tadi ya. R ini merupakan jari-jari. Nah, jadi lanjut selanjutnya, bentuk yang seperti ini, pusat lingkaran di titik A, B itu kadang dibuatnya dalam bentuk seperti ini, kadang dibuatnya dalam bentuk umum seperti ini. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Kadang dibuatnya dalam bentuk biasa seperti ini, tapi tidak jarang di soal diminta dalam bentuk umum seperti ini. Nah, inilah namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Terus dulu ya, bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kalau seandainya diketahui bentuk umum persamaan lingkaran seperti ini, pertanyaan di soalnya dua. Kadang ditanya di mana pusatnya, kadang ditanya berapa panjang jari-jari kalau diketahui bentuk umum seperti ini. Sekarang kalau ditanya pusat, apa rumus pusat? Mencari pusat min setengah A, min setengah B. A itu di depan X, B itu di depan Y. Kalau ditanya jari-jari apa? Jari-jari itu akar dari min 1/4 A kuadrat atau akar dari ini kuadrat ditambah akar dari min setengah B kuadrat atau 1/4 B kuadrat dikurang dengan C.
Seperti itu. Nah, sebelum belajar yang ini, masih ingat gak waktu kelas 10 pernah nggak diajarin jalan cepat menghitung kalau seandainya A min B kuadrat? Ini penguadratannya jadi apa ini? A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau nguadratin lingkaran yang pusatnya bukan di 0,0, langsung pakai ini aja biar cepat ya. Kalau A plus B kuadrat, masih ingat apa itu? A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi kalau seandainya ada di sini A dikurang 3 kuadrat, gimana cara kuadratinnya? Mula-mula ini kuadratin. A dikuadratin berarti A kuadrat. Karena min, taruh min di sini. A dikali 3, 3A ya. 3 dikali kedua lagi 6A. Nah, itulah yang namanya 2AB ditambah 3 dikuadratin 9. Seperti itu. Terus kalau seandainya contoh lagi, misalnya A ditambah dengan 5 kuadrat, apa pengkuadratinnya? A dikuadratin berarti A kuadrat, tanda tambah taruh tambah, A dikali 5, 5A, 5 dikali 2, 10 ya, berarti 10A ditambah 5 dikuadratin berarti 25. Jadi jangan dilupain bentuk-bentuk yang ini. Ini memudahkan kita dalam menjabarkan bentuk kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kita bisa cepat begawainya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Ini katanya tentukan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, diminta dalam bentuk umum persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 2, min 3 dan jari-jarinya adalah jari-jarinya adalah 5. Nah, tadi sudah saya bilang kalau disuruh mencari persamaan lingkaran berarti modal kita dua yang dibutuhkan. Pertama kita butuh pusat, kedua kita butuh yang namanya jari-jari. Sekarang pusatnya sudah diketahui belum? Sudah, pusatnya di 2, min 3. Artinya pusatnya bukan di titik 0,0 tapi di titik AB. Dan jari-jarinya sama dengan 5, berarti R-nya di sini sama dengan 5. Maka karena pusat lingkaran itu bukan di titik 0,0, maka persamaan lingkaran tadi apa? X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa pakai rumus ini? Karena pusat lingkaran itu bukan di titik 0,0. Nah, ini rumusnya kalau ditanya persamaan lingkaran pusatnya bukan di titik 0,0. Oke, kita kembali kerjakan. Sekarang berarti lingkaran itu X min A. Berapa A-nya? Ini A, ini B ya. 2 kuadrat ditambah dengan Y min B. B-nya berapa? Min 3. Berarti min ketemu min di sini jadi plus ya. Plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya berapa di sini? 5. Berarti 5 kuadrat. Nah, ini kita bongkar. Berarti gimana tadi cepatnya? X dikuadratin berarti jadi X kuadrat. Tanda min taruh min. X dikali 2 berapa? 2X. 2X dikali lagi dengan 2 berarti 4X ditambah 2 dikuadratin berarti 4. Ditambah lagi. Nah, sekarang ini bongkar kuadratnya. Y dikuadratin berarti Y kuadrat ditambah tanda tambah taruh tambah Y dikali 3 berapa? Y dikali 3 berarti 3Y ya. 3Y dikali lagi 2 berapa? 6Y ditambah 3 dikuadratin berarti 9 sama dengan 5 dikuadratin berarti 25. Sekarang deketin yang kuadrat taruh depan dulu, mulai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat bentuk umum, habis itu baru X min 4X, terus habis X Y taruh di sini plus 4 6Y, 4 ditambah 9 13 ya, plus 13 ini langsung pindah ke sini, positif pindah jadi negatif. Maka persamaan lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 6Y 13 dikurang 25 min 12 ya, sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nomor 5, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah 6X min 10Y plus 18. Nah, sekarang di sini persamaan lingkarannya sudah diketahui dalam bentuk umum. Tadi sudah dibahas kalau seandainya diketahui
bentuk umum persamaan lingkaran, maka pertanyaannya dua kan, kadang ditanya pusat, kadang ditanya jari-jari. Sekarang ini ada lingkaran, yang ditanya di sini pusat dan jari-jari. Jadi kalau diketahui bentuk umum persamaan lingkaran, pertanyaannya itu dua, kadang ditanya berapa, di mana pusatnya, terus yang ditanya berapa panjang jari-jarinya. Oke, kita coba jawab pusat. Apa rumus pusat tadi? Pusat tadi rumusnya min A per 2, min B per 2. Inilah untuk nyari pusat kalau diketahui bentuk umum persamaan lingkaran. Yang mana A, B, C? Ini nilai A 6, ini nilai B min 10, ini nilai C 18. Oke, berarti pusat itu sama aja dengan min A. A nya berapa? A nya di sini 6 ya, masukin 6 per 2, min B. B nya berapa di sini? Min 10 per 2, maka pusat lingkaran itu sama aja dengan min 3, min ketemu min jadi plus ya, 10 bagi 2 berarti 5. Nah inilah pusat lingkaran itu, min 3,5. Sekarang kita disuruh mencari jari-jari. Jari-jari rumusnya apa? Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat dikurang dengan C. Ini rumus nyari jari-jari, atau setengah A dikuadratin ditambah min setengah B dikuadratin dikurang C, boleh ya. Berarti jari-jari itu sama aja dengan akar dari 1/4 A kuadrat. Di mana A nya? A nya 6 ya. Berarti ini 6 kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat, B nya min 10 kuadrat dikurang dengan C, C nya berarti 18. Berarti ini jari-jarinya, ini akar dari 1/4 A 6 dikuadratin berarti 36 ditambah dengan 1/4 min 10 dikuadratin, min dikuadratin jadi plus, 10 dikuadratin berarti 100 dikurang dengan 18. Oke. 36 dibagi 4 berapa? 9 ya. 100 dibagi 4 berapa? 25. Berarti jawabannya jadi berapa ini? Akar berapa? Di jari-jari ini sama dengan akar dari 9 ditambah 25, 34 ya. 34 dikurang 18, 16 ya. Akar dari 16. Akar dari 16 berapa jadinya? 4. Inilah jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Sekarang kalau seandainya disuruh mencari persamaan lingkaran tapi jari-jarinya nggak diketahui. Jadi kalau seandainya disuruh mencari persamaan lingkaran di mana jari-jarinya nggak diketahui, tapi ada kata-kata lingkaran itu menyinggung salah satu sumbu, entah itu sumbu X, entah itu sumbu Y. Nah, jadi ini materi tentang mencari persamaan lingkaran di mana jari-jari nggak diketahui. Lingkaran dengan jari-jari yang tidak diketahui. Jari-jari yang tidak diketahui, tapi ada kata-kata dianya menyinggung salah satu sumbu. Tapi ada kata-kata kalau lingkaran itu menyinggung salah satu sumbu. Maksudnya menyinggung salah satu sumbu, entah itu menyinggung sumbu X, entah itu menyinggung sumbu Y. Karena sudah saya bilang kalau disuruh mencari persamaan lingkaran tadi kita butuh pusat, butuh jari-jari. Kalau jari-jarinya belum diketahui berarti kamu cari. Tadi kalau kalau lingkaran itu ada kata-kata melalui, tadi cak mana nyari jari-jari tinggal substitusi ke bawah, titik yang dilaluinya itu ke lingkaran. Nah, sekarang ini kalau lingkaran ini diketahui menyinggung salah satu sumbu. Gimana cara nyari jari-jari? Nah, sekarang ini lingkaran ini nyinggung sumbu apa ini? Sumbu X ya. Jari-jari itu yang mana? Jari-jari itu dari sini ke sini, Bu. Jari-jari memang benar dari sini ke sini jari-jari, tapi tidak bisa kita apa-apain. Misalnya jari-jari itu dari sini ke sini, ya memang jari-jari dari sini ke sini, tapi tidak bisa diapa-apain. Tapi yang bisa diambil jari-jari itu merupakan dari sini, dari pusat ke sini. Benar ya jari-jari ini ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau diketahui lingkaran itu menyinggung sumbu X, maka yang jadi jari-jari itu adalah
pusat nilai pusat yang Y. Nilai pusat yang dalam hal ini yang namanya pusat ini kan titik ya. Berarti ini titik X, ini titik X, ini titik Y. Nah, yang inilah yang jadi jari-jari kalau dia menyinggung sumbu X. Terus yang kedua, kalau jari-jari itu diketahui menyinggung sumbu Y, lingkaran itu menyinggung sumbu Y, maka yang jadi jari-jari itu adalah ambil nilai pusat yang X. Nah, sekarang ini ini kan pusat, ini kan menyinggung sumbu Y kan, berarti yang namanya pusat yang sama B titik kan, yang namanya titik berarti ini X, ini Y. Kalau dia menyinggung sumbu Y berarti inilah yang jadi jari-jari, ambil pusat yang yang X, seperti itu ya. Nah, ini yang jadi jari-jari. Nah, ini yang jadi jari-jari kalau dia menyinggung sumbu X, itu yang jadi jari-jari. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang ini lanjut soalnya di sini, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di min 4 di 4, min 6 dan menyinggung sumbu X. Nah, sekarang di sini ada kata-kata menyinggung sumbu X. Tadi kan sudah saya bilang kalau disuruh mencari persamaan lingkaran berarti kita butuh pusat, butuh jari-jari. Sekarang pusatnya sudah diketahui. Di mana pusatnya? Di min 4, min 6. Berarti ini nilai A, ini nilai B. Dan menyinggung sumbu X. Tadi kan kita harus tahu jari-jari kan? Syarat mencari persamaan lingkaran tadi butuh pusat, butuh jari-jari. Berarti karena pusat lingkaran di AB berarti X min A kuadrat ditambah dengan Y min B. B nya berapa? Min 6 ya. Min 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini X min 4 kuadrat ditambah dengan Y plus 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau menyinggung sumbu X berarti apa tadi yang jadi jari-jari? Ambil pusat yang Y. Berarti ini X, ini berarti Y. Nah, inilah yang jadi jari-jari. Berarti jari-jarinya min 6. Kalau dia menyinggung sumbu Y berarti yang jadi jari-jari ambil bagian pusat yang X, gitu ya. X min 4 kuadrat berarti X kuadrat dikurang X dikali 4, 4X. 4 dikali 2 berarti 8X. Ditambah 4 dikuadratin berarti 16. Ditambah Y plus 6 kuadrat berarti Y kuadrat. Ditambah Y dikali 6, 6Y. 6 kali 2 berarti 12Y. Ditambah 6 dikuadratin 36. Min 6 dikuadratin 36. Berarti ini bongkar, kuadratnya taruh depan. Habis itu baru X min 8X. Habis itu posisinya baru Y plus 12Y ditambah 16 ditambah lagi 36. Ini plus 36 pindah ke sini jadi min 36 sama dengan 0. Sekarang ada yang bisa dicoret di sini? 36 min 36 habis ya. Jadi persamaan lingkarannya jadi apa? Berarti persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 8X ditambah dengan 12Y plus 16 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya ini? Jawabannya berarti A. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini rumus bantu. Apa gunanya rumus bantu di sini? Rumus bantu di sini dalam mencari jari-jari. Jadi ingat, berarti nyari jari-jari itu pertama kalau melalui berarti tinggal substitusikan titik itu ke lingkaran. Yang kedua, nyari jari-jari itu kalau misalnya tidak ditahui jari-jari, kalau jari-jari itu menyinggung salah satu sumbu. Berarti kalau dia menyinggung sumbu X, ambil yang jadi jari-jari, ambil pusat yang Y. Kalau menyinggung sumbu Y, yang jadi jari-jari, ambil pusat yang X. Tadi sudah dibahas ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau disuruh mencari jari-jari, jari-jarinya itu pakai rumus bantu, rumus vektor atau gimana, rumus vektor, rumus jarak ya, jarak. Nah, sekarang ini yang pertama jarak 2 titik, jarak dari titik A ke titik B. Apa rumusnya jarak 2 titik? Berarti D, ini jadi jari-jari, jarak dari titik A ke titik
B. Kadang juga di soal ya. Jarak ini bukan diameter ya. Jarak itu kalau jarak dari titik A ke titik B, berarti rumusnya akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang dengan Y2 kuadrat. Nah, kadang juga untuk mencari jari-jari itu bisa juga jarak dari titik ke pusat. Sorry ya, jarak dari titik ke garis. Jadi jari-jari itu harga mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kadang juga jari-jari itu pakai jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis. Contohnya sekarang ini, tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai diameter. Titik A yang mempunyai diameter, terus dulu, yang mempunyai diameter titik A di sini berapa? Min 2,4 dan titik B di sini adalah 2, min 4. Nah, sekarang yang ditanya di sini tentukan persamaan lingkaran. Tadi kalau disuruh mencari persamaan lingkaran berarti kita harus cari pusat, harus tahu pusat sama jari-jari. Pusatnya lah diketahui belum di sini? Belum. Jari-jarinya sudah diketahui belum di sini? Belum. Berarti kamu cari dulu pusat lingkaran. Di mana pusat lingkaran? Ini pusat lingkaran. Berarti karena ini pusat lingkaran, berarti kan tengah-tengah dari AB kan pusat lingkaran kan. Berarti cara nyarinya kalau tengah-tengah dari AB, berarti tambahin bagian yang X min 2 yang X di A ditambah dengan bagian X yang di B 2 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena pusat, karena tengah-tengah tadi dapat. Terus yang kedua, bagian Y di A ditambahi dengan bagian Y di B, berarti 4 ditambah dengan min 4 dibagi dengan 2. Maka pusat lingkaran itu di titik 0,0. Ini kan min 2 tambah 2, 0 per 2, 4 dikurang 4 berarti 0 per 2. Inilah pusat lingkaran. Karena pusatnya di titik 0,0, maka persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya lah dapat. Yang belum dapat siapa di sini? Jari-jari. Sekarang jari-jarinya mana? Di sini dikatakan jari-jari itu merupakan setengah AB. Benar. Dari A ke B ini dibagi dengan 2, setengah AB. Boleh. Atau kalau nggak mau pakai rumus ini, yang jadi jari-jari itu bolehlah jari-jari itu jarak dari 0,0, jarak dari titik O yang 0,0 ini ke titik A. Jari-jari ini kan, atau jarak dari titik O ke titik B. Jari-jari dah ini dari sini ke sini. Boleh pakai rumus ini, atau bisa juga jari-jari itu merupakan jarak dari titik A min 2,4 ke titik O, pusat lingkaran 0,0. Nah, sekarang apa rumus jarak 2 titik tadi rumusnya? Jarak 2 titik tadi apa rumusnya? Maka jarak itu, jari-jari itu merupakan akar ya. Apa akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 kuadrat. Berarti jari-jari itu sama dengan akar dari, masukin X2 nya, yang namanya titik ini X1 Y1, berarti ini X2 Y2. X2 nya berapa? 0 dikurang X1, berapa X1 nya di sini? Min 2, min ketemu min di sini jadi plus ya, 2 kuadrat ditambah dengan Y2, berapa Y2 nya? 0 dikurang Y1, berapa Y1 nya? 4. Berarti jari-jari itu sama aja akar dari 0 ditambah 2, berapa? 2 ya, 2 kuadrat ditambah dengan 0 dikurang 4, min 4, min 4 kuadrat. Berarti jari-jari itu sama aja dengan akar dari 2 dikuadratin 4 ditambah min 4 dikuadratin 16. Berapa jadi jari-jarinya? Berarti jari-jarinya itu sama aja dengan akar dari 20. Oke, sekarang ini tanya persamaan lingkaran. Maka persamaan lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kita tadi berapa? Akar 20.
Berarti persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Inilah persamaan lingkaran itu. Jadi ingat, kalau diketahui diameter, nyari pusat itu bagian XA ditambah XB bagi 2, YA ditambah YB bagi 2. Jari-jari mana jari-jari? Jari-jari itu dari sini ke sini. Nah, jari-jari atau dari sini ke sini, sama B juga jari-jari. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini diketahui sebagai contoh suatu lingkaran di sini berpusat di titik 3,2 dan menyinggung garis. Nah, tadi kan pakai rumus jarak titik ke titik. Jadi kalau lingkaran ini digambarin kayak ini. Atau kita tulis dulu persamaannya. Karena pusat lingkaran ini di titik 3,2, di titik 3,2 berarti pusatnya di AB ya. Ini A, ini B. Maka persamaan lingkarannya jadi apa? Berarti X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan sekarang yang dibutuhkan di sini siapa? Jari-jari. Nah, sekarang coba kita gambar dulu bentar ini. Kita ilustrasikan. Ini lingkaran. Ini diketahui lingkaran. Lingkaran ini pusatnya, ini anggaplah lingkaran ya. Pusatnya di titik 3,2. Yang namanya titik berarti ini nilai si X, ini nilai si Y. Nah, lingkaran ini menyinggung garis. Garis apa yang disinggung lingkaran ini? Ini anggaplah garis ya, garis yang disinggung lingkaran. Sekarang lingkaran ini menyinggung garis. Nah, ini garis yang disinggungnya. Nah, garis apa yang disinggungnya di sini? Garis, atau kita besain B lah lingkarannya ya, biar tidak bingung. Kita hapus dulu. Nah, ini ada lingkaran. Nah, ada lingkaran pula ini. Lingkaran ini pusatnya di titik 3,2. Dan lingkaran ini kita kan mau cari jari-jari, karena ini yang dicari kan. Nah, terus lingkaran ini katanya menyinggung suatu garis. Garis apa yang disinggungnya? Nah, ini garis yang disinggungnya ini. Garis apa? Garis 6X ditambah dengan 8Y plus 26 sama dengan 0. Nah, sekarang kita butuh nilai jari-jari. Yang mana jari-jari itu? Jari-jari itu kalau diambil di sini, jari-jari itu dari sini ke sini, Bu. Iya, memang benar ini jari-jari, tapi nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dimanfaatin. Jari-jari itu dari sini ke sini, Bu. Iya, memang jari-jari, tapi nggak bisa dimanfaatin. Yang bisa dimanfaatin untuk mencari jari-jari, jari-jari itu merupakan dari sini ke sini, atau sama aja jarak dari titik ke garis. Apa rumusnya tadi jarak titik ke garis? Maka jari-jari itu sama dengan harga mutlak AX tambah BY tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kamu bingung, kamu bongkar B dari sini. Nah, kamu bongkar dari sini. 6 peloin 6X, yang namanya titik berarti ini nilai X, ini nilai Y. 6X, X kita berapa di situ? X kita di situ sama dengan 3. Masukin 3 kan? Ditambah dengan 8Y. Y kita berapa di situ? Y kita di sini 2. Jadi diikutin dari bentuk garisnya nih. Misalnya 4X berarti 4 dikali X-nya berapa? Ditambah dengan min 2Y berarti min 2 Y-nya berapa? Kayak gitu. Ditambah dengan C, C-nya berapa? 26. Jadi peloin ini, peloin garis. Supaya jangan bingung apa rumus. Per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini nilai A. Ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti ini jari-jari itu sama dengan harga mutlak 6 dikali 3 berapa? 18 ya. 18 ditambah 8 kali 2 16 ditambah dengan 26 per akar berapa ini?
akar dari 36 ditambah 64 berarti akar dari 100. Ini berapa jadi jari-jari? Ini mutlak ya. Kenapa? Karena yang namanya jari-jari kan berupa nilai. Nggak mungkin jari-jarinya min 2 kayak gitu kan, maka dimutlakin. Nggak mungkin jari-jarinya min 5, maka dimutlakin. Maka dia pakai harga mutlak karena yang namanya jari-jari selalu positif. Nggak mungkin jari-jarinya min 10 misalnya ya. Berapa ini jadi jawabannya? Ini 18 tambah 16 tambah 26, 60 ya. Berarti ini harga mutlak dari, ini harga mutlak ya, 60 per akar dari 100 berarti 10. Berapa ini jadi jawabannya? Berarti jawabannya jadi 6. Nah inilah jari-jarinya. Jadi jari-jarinya tuh 6. Di persamaan lingkaran itu X min 3 kuadrat ditambah dengan Y min 2 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat berarti 36. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jadi saya simpulkan, kalau disuruh mencari persamaan lingkaran, entah itu pusatnya di 0,0 atau selain 0,0, kita harus tahu pusat dan harus tahu jari-jari. Cara mencari jari-jari kalau belum diketahui, kalau melalui, ada kata-kata melalui, langsung substitusikan aja titik yang dilaluinya itu ke lingkaran. Kalau seandainya disuruh mencari diameter, diketahui diameter, sama seperti soal tadi. Kalau diketahui menyinggung, kayak tadi menyinggung sumbu X berarti ambil pusat yang Y yang menjadi jari-jari. Kalau menyinggung sumbu Y ambil pusat yang X yang jadi jari-jari. Seperti itu. Kalau menyinggung garis seperti tadi, jarak titik ke garis. Sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.